Oke, jadi di video kali ini saya akan membahas skema cara cepat kaya. Pertama, kalian cari dulu investasi yang returnnya 100% dalam sebulan. Ya enggak lah, enggak ada, goblok. Jangan ya, saya bercanda gitu. Di video kali ini saya akan bongkar ya, kenapa orang-orang seperti kalian yang percaya omongan saya tadi itu bisa dengan mudah tertipu oleh skema cara cepat kaya dan juga investasi bodong. Jadi investasi bodong dan skema cepat kaya ini sudah ada dari zaman dulu sampai sekarang. Walaupun selalu berakhir buruk, tapi investasi bodong ini selalu ada aja korban baru. Kenapa sih kira-kira? Di tahun 2000-an awal ada kasus PT Kurnia Subur Alam Raya. Ada juga PT Duta Geraha Indah sampai EGP Fund. Belum lama ini juga ada ramai sekali ya kasus-kasus seperti robot trading, binary option, QNet, First Travel, dan semua pelaku sudah ditangkap. Kerugian tuh ditaksir sampai triliunan rupiah. Bahkan pelaku-pelaku binary option seperti IK, DS, itu aset yang ditahan nilainya ratusan miliar. Itu yang ditahan. Dan kalian semua percaya itu semua asetnya? Saya sih enggak. Orang itu rela taruh uang gede di investasi bodong karena diiming-imingi cepat kaya. Tapi ada suatu cerita ya, saya pernah ketemu orang yang lumayan berduit. Lumayan berduit artinya lumayan berpendidikan pastinya. Dan belum ada investasi apa-apa. Bahkan waktu itu saya coba ajarin investasi saham. Orangnya bilang takut rugi, takut duit hilang. Bahkan lucunya pernah bilang, oh, saham kan judi itu. Jadi duit bandar, itu bandar. Kita store duit ya kan, kita beli saham. Itu sama bandar dikumpulin diadu. Ada menang, ada kalah. Belajar dulu sebelum jawab ya. Tapi kisah lucu selanjutnya adalah dia ditawarin suatu investasi bodong dan dia langsung main masukin duit aja. Investasi bodongnya apa? Robot trading, salah satu robot trading. Jadi begitu daruratnya ya literasi keuangan kita, apalagi tentang investasi di Indonesia. Jadi perilaku manusia terhadap skema cepat kaya atau get rich quick scheme itu dapat dianalisis dari berbagai perspektif, psikologi, ekonomi, dan sosial. Berikutnya adalah beberapa faktor kunci yang mempengaruhi perilaku ini. Yang pertama itu adalah psikologi dan motivasi. Jadi skema cepat kaya ini biasanya menawarkan imbalan yang besar dalam waktu yang singkat. Nggak mungkin kan? Jadi ketamakan dan keinginan untuk mendapat hasil instan itu membuat banyak orang tertarik. Meskipun resiko kerugiannya sebenarnya tinggi. Saya mau ngutip sedikit kata-kata dari Timothy Ronald ya. Jadi orang yang makan padi katanya cenderung males. Makanya investasi ini banyak korban di Indonesia. Jadi banyak orang memiliki bias optimisme di mana mereka cenderung melebih-lebihkan kemungkinan sukses dan meremehkan resiko kegagalan. Apalagi ketika banyak orang terlibat dalam skema tersebut. Jadi individu lain mungkin merasa terdorong untuk ikut serta karena menganggap bahwa banyaknya partisipan adalah indikator keberhasilan. Loh, kok jadi FOMO? Faktor kedua adalah ekonomi. Jadi dalam banyak kasus, individu itu nggak memiliki informasi yang cukup tentang resiko atau struktur sebenarnya dari skema tersebut. Jadi taunya ya taruh duitnya jadi banyak gitu. Nggak mungkin. Jadi membuat mereka itu lebih rentan terhadap penipuan. Jadi kurangnya literasi dan pengetahuan seputar finansial itu juga menjadi sebab utama banyaknya korban yang jatuh ke skema cepat kaya, skema penipuan atau investasi bodong ini. Selain itu juga saya paham banyak orang yang butuh uang, banyak kebutuhan, banyak pengeluaran. Tapi juga perlu diketahui bahwa investasi itu adalah langkah terakhir yang harus teman-teman lakukan. Yang pertama itu adalah perbesar income, kurangi pengeluaran. Jadi kalian harus bangun dulu yang namanya dana darurat ya. Ya paling ideal itu sebenarnya 12 bulan pengeluaran. Setelah itu baru yang terakhir adalah investasi. Jangan investasi dulu nggak punya dana darurat. Yang ketiga adalah sosial dan budaya. Jadi dalam beberapa budaya juga ada tekanan sosial untuk mencapai kesuksesan finansial dengan cepat. Skema cepat kaya ini tampak sebagai solusi mudah untuk memenuhi ekspektasi ini. Jadi ada norma budaya yang memprioritaskan kekayaan dan kesuksesan materi. Itu ngebuat investasi bodong ini tampak menarik dibandingkan harus kerja mati-matian demi menambah digit di saldo bank kalian. Kalau investasi begitu beneran cepat kaya, mending semua orang gitu daripada kerja mati-matian kan. Jadi kenapa investasi bodong ini nggak akan pernah ada ya? Jadi skema cepat kaya ini nggak akan pernah ada di dunia. Karena kalau memang skema cepat kaya ini beneran ada gitu, siklus ekonomi kita pasti hancur. Siapa mau jualan makanan? Siapa mau jualan baju gitu? Ya, semua orang udah dapat duit diam aja gitu, ya kan? Kalian pasti nggak bisa makan gitu. Jadi ada apa aja sih sebenarnya skema investasi bodong ini yang rame sekarang? Yang pertama itu paling umum dan paling banyak adalah skema Ponzi. Jadi skema Ponzi ini adalah contoh klasik dari skema cepat kaya. Ini melibatkan menarik investasi dari individu dengan janji keuntungan yang besar yang sebenarnya dibayarkan dari dana yang dikumpulkan dari investor yang lebih telat masuk ke dalam skema tersebut. Jadi bisa dibayangin dengan gimana kerjanya. Jadi pada satu titik akan meledak itu skema Ponzi, akan bubble dan nggak bisa bayar lagi return yang dijanjikan ke membernya karena membernya sudah terlalu banyak sedangkan yang masuk baru itu sedikit. Iya, kalian memang bisa untung
beruntung kalau ternyata kalian masuk di awal-awal skema itu terjadi. Bayangkan kalau kalian masuk ketika skema tersebut ternyata besoknya bubar. Yang kedua adalah skema piramida. Jadi skema piramida ini mengandalkan perekrutan anggota baru untuk menghasilkan keuntungan bagi anggota yang lebih dulu bergabung. Jadi satu orang mengajak dua orang mengajak empat orang ngajak 8 orang dan seterusnya. Orang yang pertama kali gabung ini akan mendapat keuntungan paling besar. Lah, kalau orang yang gabung di kaki sekian ribu dapat apa? Dapat abu. Untung dari mana ya? Nggak ada. Jadi teman-teman sekalian, nggak ada investasi dengan return yang besar tanpa resiko yang kecil. Teman-teman bisa lihat di chart aset kelas berdasarkan resikonya. Aset kelas yang paling tinggi rewardnya saat ini itu adalah cryptocurrency. Tapi kalian juga perlu lihat bahwa risknya lumayan besar, terutama altcoin sampah itu. Kalau Bitcoin sih saya sangat percaya. Jadi daripada teman-teman investasi ke investasi bodong seperti yang disebutkan di atas, mending teman-teman coba pelajari aset kelas yang notabene-nya beneran ada barangnya gitu. Tapi jangan salah juga, banyak skema Ponzi dan skema piramida yang ternyata menggunakan aset kelas yang legit sebagai topeng, seperti contohnya binary option. Itu yang membuat citra trading jadi buruk di Indonesia karena semua trading dianggap ya seperti itulah. Tetap berhati-hati dalam berinvestasi, jangan gunakan perasaan. Kalau kalian lagi trading investasi, perasaan tuh tinggal aja di rumah gitu. Kalian cuma perlu pakai otak. Jangan terlalu bersemangat ketika diiming-imingi investasi bodong dan tetap rasional. Terima kasih telah menonton video ini.